wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan melakukan video tahap-tahap tentang penyampaian berita buruk yang diberikan kepada Ibu Evi Kurniasari, Escape Nurse MKes. Nah, sebelum kita masuk ke video tentang bagaimana cara penyampaian berita buruk, nah, di sini ada beberapa tahap dalam penyampaian berita buruk. Yang pertama itu setting up interview atau mempersiapkan situasi. Nah, pastikan tempat tenang dan privat, duduk sejajar dengan pasien dan keluarga pasien. Matikan gangguan HP, siapkan diri secara emosional dan materi yang akan disampaikan. Nah, terus yang kedua, assessment pasien perception. Nah, atau mengenali persepsi pasien. Nah, di sini kita tanyakan kepada pasien dan keluarga pasien tentang sejauh mana mereka mengenali kondisi mereka. Nah, yang keempat itu ada obtaining the patient invitation, yaitu meminta izin untuk menjelaskan, seperti tanyakan apakah pasien keluarga siap menerima penjelasan. Contohnya, apakah Bapak Ibu siap jika saya jelaskan hasil pemeriksaannya sekarang, menghargai kontrol dan kesiapan emosi pasien. Yang keempat itu ada giving knowledge and information, yaitu menyampaikan informasi atau berita buruk, seperti sampaikan berita buruk secara perlahan, jelas dan jujur. Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah medis yang sulit. Berikan informasi bertahap, awasi reaksi pasien. Seperti contohnya itu dari hasil pemeriksaan kami menemukan bahwa. Nah, selanjutnya yang kelima ada namanya addressing emotion with empathy, atau biasa disebut dengan menanggapi emosi dengan empati, seperti beri waktu kepada pasien ataupun keluarga pasien untuk bereaksi seperti marah, sedih, maupun takut. Contohnya, saya mengerti ini sangat berat bagi Bapak ataupun Ibu. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada strategi and summary, atau menyusun rencana dan merangkum. Setelah emosi mereda, jelaskan langkah selanjutnya, seperti perawatan atau tindakan yang akan diambil. Contohnya itu seperti langkah berikutnya yang bisa kita lakukan dalam proses pengobatan. Iya, pagi. Selamat pagi, Bu. Saya dengan perawat Gefira Nur Fatimah Yunus. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Di sini kalau boleh saya tahu, betul dengan Ibu Melisa? Betul, Ibu. Kalau boleh saya tahu, Ibu ini siapa ya? Saya ibunya Melisa. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan tes Ibu Melisa kemarin. Sebelumnya, bagaimana kabar Ibu Melisa? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Walaupun saya agak takut dengan hasil pemeriksaannya, Bu. Saya juga bingung, Sus. Melisa makin kurus, tidak mau bilang apa-apa. Di sini saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan tes penyakit Ibu Melisa. Jadi bagaimana keadaan anak saya, Sus? Sebelumnya, apakah Ibu sudah siap mendengarkan hasilnya? Insya Allah saya siap. Apapun itu, Sus, tolong beritahu kami. Baik, Bu, sebelumnya saya ingin bertanya tentang kondisi apa yang Ibu alami selama ini. Saya demam, menggigil, berat badan menurun, kemudian muncul ruam kulit, kemudian sering berkeringat tengah malam, nyeri otot atau sendi, Bu. Dari gejala yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira penyakit apa yang Ibu ketahui tentang penyakit Ibu? Saya tidak tahu, Sus. Saya khawatir, Sus, sama kondisi Melisa sekarang. Saya merasa cemas dengan hasil pemeriksaannya, Sus. Semisalnya penyakit Ibu ini serius, apakah Ibu ingin mengetahuinya lebih lanjut? Iya, Sus. Ya, Sus, jadi apa? Penyakit apa yang diderita Melisa? Sebelumnya Ibu, saya minta maaf. Saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan Ibu. Dari laporan di sini, Ibu terkena HIV atau AIDS.
Ya Allah, itu tidak mungkin sus, pasti hasil pemeriksaannya salah. Tidak mungkin, Sus. Yang sabar ya Ibu, saya mengerti perasaan Ibu pada saat ini. Yang Apakah sabar saya ya, akan Ibu. mati sus? Yang sabar ya Ibu. Apakah boleh saya lihat hasil pemeriksaannya, Sus? Ya Allah, Melisa. Sus, apakah tidak ada lagi harapan? Yang sabar ya Ibu. Yang Saya sabar ya, merasa Ibu. tidak berharga, tidak berarti sus. Yang sabar ya Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Melisa. Saya mengerti situasi Ibu yang Ibu lalui sekarang itu sangat berat. Tapi kenyataan ini harus Ibu terima karena kita akan memberikan tindakan lebih lanjut untuk penyakit HIV. Apapun itu, Sus, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Baik Bu, kami akan membantu penyakit Ibu sampai sembuh. Jadi apa yang harus saya lakukan sus? Sebenarnya Ibu di sini penyakit HIV itu belum ada obatnya, tetapi Ibu dianjurkan untuk meminum anti-retroviral untuk menghambat sel HIV untuk pasien ODH. Jika Ibu mengkonsumsi HRV secara rutin, pertumbuhan sel pada dalam tubuh Ibu itu tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terdeteksi lagi. Saya takut sus, umur saya tidak panjang, saya takut mati sus. Saya khawatir, Sus, sama anak saya, Sus. Baik, saya paham betul perasaan Ibu pada saat ini. Kami akan membantu Ibu untuk penyembuhan HIV ini. Banyak yang mendukung Ibu, termasuk keluarga Ibu sendiri dan orang-orang di sekitar Ibu. Iya sus, saya akan siap menjalani pengobatan ini. Terima kasih sus, meski saya takut, saya merasa lebih kuat karena saya tidak sendirian. Sabar ya Ibu. Ibu ada di sini, Melisa. Iya bu. Mungkin cukup sekian penyampaian saya. Yang Ibu yang sabar ya untuk menjalani pengobatan ini, dan Ibu tetap semangat dalam menjalani pengobatan ini. Iya sus, terima kasih. Kami akan membantu Ibu semaksimal mungkin. Terima kasih. Sus. Terima kasih banyak, Sus. Baik, itulah tadi hasil dari video tentang tahap-tahapan dalam pemberitahuan berita buruk dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.